Siang anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat di masa pandemi kali ini. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, silakan dipersilakan untuk ketua kelas. Baiklah, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doanya. Nah, sekarang Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Bagaimana ketua kelas? Apakah teman-temannya hadir semua? Hadir Bu. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai koloid. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apakah kalian pernah mendengar koloid? Jika pernah, silakan sampaikan apa itu koloid. Siapa? Saya Bu. Ya, dipersilakan. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi Bu. Nah, bagus sekali untuk penjelasannya. Koloid itu suatu bentuk campuran yang keadaannya itu antara larutan dan suspensi. Ukuran dari partikel koloid ini berkisar antara 1 sampai 1000 nanometer. Nah, sehingga koloid itu termasuk dalam larutan heterogen. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tayangan video di mana nanti kalian akan mencermati dan membuat pertanyaan terkait video yang menjadi masalah. Nah, apakah bisa dimengerti? Bisa Bu. Baik, Ibu akan menayangkan videonya. Mohon untuk dicermati ya. Baik Bu. Nah, di situ terdapat 3 video, 3 macam video. Nah, apakah kalian sudah mencermati untuk videonya? Sudah Bu. Nah, jika sudah kalian untuk mencermati videonya, sekarang saya minta kalian mengajukan pertanyaan terkait video yang sudah Ibu tayangkan tersebut. Nah, sekarang saya persilakan, siapa yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, saya persilakan untuk Jordan. Mengapa larutan teh berwarna jernih dan tampak homogen ketika diamati? Ya, bagus sekali untuk pertanyaannya. Nah, sekarang saya persilakan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait video tadi? Saya Bu. Ya, saya persilakan untuk Dion. Mengapa susu berwarna agak keruh dan tampak homogen ketika diamati? Ya, bagus sekali untuk pertanyaan Jordan dan juga Dion. Sekarang kalian sudah menemukan permasalahan yang terdapat di video tersebut. Ibu akan membagi sesuai dengan bangku kalian masing-masing. Di situ terdapat 4 orang. Nah, untuk Jordan bersama dengan Viko dan untuk Dion bersama dengan Putra. Nah, untuk sekarang Ibu berikan waktu kalian untuk menjawab beberapa ilustrasi, beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Silakan kalian untuk mendiskusikannya melalui buku paket, buku LKS atau lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan yang akan Ibu berikan itu mengenai apa yang dimaksud dengan larutan, apa yang dimaksud dengan suspensi, dan apa yang dimaksud dengan koloid. Nah, setelah kalian mendiskusikan apa yang Ibu tanyakan, mendiskusikan sebuah pertanyaan yang Ibu tanyakan tersebut, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Nah, baik, jika sudah dimengerti, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi.
Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Baik, Bu. Waktunya sudah habis 15 menit. Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Jika sudah, saya persilakan dari kelompok 1 maupun 2 untuk menyampaikan hasil temuannya. Nah, di sini saya minta untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Saya persilakan untuk kelompok 1. Ya. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Koloid tergolong sistem dua fase, yaitu 1. Fase terdispersi. Terlarut adalah zat yang didispersikan bersifat diskontinu terputus-putus. 2. Medium dispersi. Pelarut adalah zat yang menjadi medium untuk dispersi bersifat kontinu berkelanjutan. Koloid tergolong campuran heterogen walau tampak homogen secara makroskopis karena perbedaan partikel kedua fase masih dapat diamati secara mikroskopis. Larutan merupakan campuran homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskopis ultra. Suspensi merupakan campuran heterogen seperti contoh campuran kopi dengan air. Ya, bagus sekali. Untuk kelompok 1 telah mempresentasikan mengenai pengertian dari larutan, koloid, dan juga suspensi. Nah, sekarang saya persilakan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Ibu persilakan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil temuannya. Ya. Ciri-ciri sistem larutan. 1. Dispersi molekuler. 2. Sifat campuran homogen. 3. Dimensi partikel kurang dari 1 nanometer. 4. Sistem satu fase dari relatif dan relatif stabil. 5. Tidak dapat disaring. Contoh, larutan gula, larutan garam, alkohol, cuka, spiritus, air laut, bensin, dan udara bersih. Ciri-ciri sistem suspensi. 1. Dispersi kasar. 2. Sifat campuran heterogen. 3. Dimensi partikel lebih dari 100 nanometer. 4. Sistem dua fase dan tidak stabil. 5. Dapat disaring. Contoh, air keruh, air berpasir, kopi, air plus minyak. Ciri-ciri sistem koloid. 1. Dispersi koloid. 2. Sistem campuran homogen secara makroskopis, namun heterogen secara mikroskopis. 3. Dimensi partikel antara 1 sampai 100 nanometer. 4. Sistem dua fase dan relatif stabil. 5. Tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Contoh, tinta, cat, darah, sabun, asap, jeli, susu, santan, awan, kabut, busa, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang Ibu akan mendapatkan sedikit penjelasan mengenai koloid. Nah, larutan itu merupakan campuran homogen, tidak dapat dibedakan meskipun menggunakan mikroskopis ultra, seperti pada saat kita melarutkan teh, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada koloid, itu secara makroskopis itu bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskopis ultra, seperti larutan seperti susu. Nah, untuk suspensi itu merupakan campuran heterogen. Nah, di mana terdapat contohnya itu seperti campuran kopi dengan air. Nah, untuk sekarang kita sudahi sampai di sini untuk diskusi kita kali ini. Nah, untuk materi koloid ini kalian untuk mempelajarinya lebih lanjut. Nah, Ibu harapkan semua pembelajaran itu dimulai kalian sudah membaca buku di rumah masing-masing. Nah, supaya pada saat pembelajaran dimulai itu berjalan dengan baik. Nah, baik, untuk menutup pertemuan kali ini Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Saya persilakan untuk ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum kita menutup pertemuan kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin doanya. Terima kasih anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Ibu tutup dengan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.